Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pemirsa KPI TV yang berbahagia, akhir-akhir ini kita seringkali mendapatkan berita ataupun tayangan tentang kekerasan anak kepada orang tua. Ada anak yang memukul bapaknya, ada anak yang memukul ibunya. Bahkan di terakhir bulan-bulan ini, setiap hari ditayangkan ada seorang anak yang tega membunuh ibunya. Masya Allah wa astaghfirullah. Kira-kira melihat tontonan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Kebahagiaankah? Kesedihankah? Atau rasa prihatin? Saya pribadi tentunya sangat prihatin dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin seorang anak bisa membunuh ibu kandungnya sendiri? Ibu yang telah melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya hingga dia menjadi besar. Kemudian ketika besar, justru tenaganya dia gunakan untuk membunuh ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ini terjadi kepada pemirsa semuanya, terutama anak-anak yang masih memiliki orang tua. Orang tua itu harus benar-benar kita hormati, harus benar-benar kita sayangi, kita perlakukan mereka sebaik mungkin. Dalam surah Al-Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anaskurli waliwalidayka ilayyal masyir. Dari ayat tersebut Allah sudah memerintahkan kita umat manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Orang yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, yang menyusui kita selama 2 tahun. Coba kalian bayangkan, betapa tersiksanya seorang ibu selama 9 bulan membawa kandungannya ke sana kemari, kadang menahan sakit, kadang menahan lemah, tidak bisa makan apa-apa. Tetapi itu semuanya dirasakan dan dikuatkan oleh ibu demi menjaga kesehatan janinnya. Demi anaknya terlahir dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketika sudah 9 bulan, seorang ibu juga harus berjuang melahirkan anaknya. Bagaimana pengorbanan ibu ketika melahirkan, menahan rasa sakit, yang itu memperjuangkan nyawa. Tidak sedikit loh, ibu yang meninggal pada saat melahirkan anaknya, karena ketidakkekuatan fisiknya. Belum lagi pada saat kita sudah lahir, seorang ibu di tengah masih rasa sakitnya tetap harus menyusui anaknya demi memberikan asupan yang bergizi kepada anaknya. Dan ketika kita sudah mulai belajar berjalan, ibu kita pun tetap mendidik kita, membesarkan kita. Nah, di mana hati nurani kita sebagai seorang anak tega berbuat hal yang sangat sadis di mata kita, memperlakukan ibunya yang sudah melahirkan, membesarkan, dan mendidiknya. Para hadirin sekalian yang saya banggakan, dan saya percayai bahwa kita semuanya sangat menghormati orang tua kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang keji tersebut. Jangankan untuk bertindak kasar, bertindak keras kepada orang tua kita, berkata kasar pun kita tidak boleh. Dalam surah Al-Isra ayat 23, itu sudah sangat jelas sekali Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Janganlah kita mengatakan, apa sih Bu, kepada orang tua kita. Jangan juga kita membantahnya. Jangan kita membentaknya, tetapi berkatalah dengan sebaik-baik perkataan, selembut-lembutnya perkataan. Banyak
perkataan yang baik yang kita bisa sampaikan kepada orang tua kita tanpa harus menggunakan kata ah, atau membentak ibu kita. Membentak saja tidak boleh, apalagi kita mencubitnya, memukulnya. Lebih-lebih kalau kita sampai tega membunuhnya. Nah, ini yang harus menjadi introspeksi kita semuanya, para anak-anak, dan juga para orang tua. Kita juga harus mengintrospeksi diri juga. Tidak boleh langsung menyalahkan anak. Tapi kita kembali mereview cara kita mendidik anak seperti apa. Makanan apa yang sudah kita berikan kepada anak kita. Apakah makanan itu halal? Apakah kita mendapatkannya dengan cara yang baik? Ini juga yang harus menjadi perhatian semua orang tua kita, agar kita tetap bisa menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, generasi penerus bangsa yang selalu mengabdikan dirinya dan mendedikasikan dirinya untuk agama. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perbuatan yang tercela, selalu menyayangi anak-anak kita, dan anak-anak selalu memberikan kasih sayang, rasa hormat kepada kedua orang tuanya. Itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.